Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala al-birri wal Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, malam ini malam Rabu pas minggu ya 8 hari ini kita sudah mulai Riyadhul Manaqib. Ya, rencana mudah-mudahan Allah izinkan, Allah ridhokan kita bisa dipisahkan oleh Allah untuk bisa manaqib 40 hari. Mudah-mudahan ya, karena ada hajat keinginan kita, yaitu salah satunya untuk menaikkan majlis ini di lantai 2. Nah, kita tidak bisa apa-apa. Yang berharapnya hanya melalui manaqib ini. Kenapa? Karena kita kan sedikit itu Bapak juga doain ini termasuk semuanya. Tapi mudah-mudahan dengan metode dari Allah Manaqib ini, ya Allah pisahkan, Allah memberikan ridho kepada kita supaya bisa ya, mudah-mudahan lancar ke depannya, dan mudah-mudahan para ikhwan khususnya ibadah yang ada di dalam majlis zikir marah di Allah bahwa 37 dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala semua urusan-urusannya, dan semoga mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah semua hajat yang dia ini. Nah, berdasarkan hal ini, metode saya membahas sebentar masalah ini ya. Saya membahas masalah metode di Allah. Karena kalau banyak orang dua, orang-orang yang belum paham, orang-orang yang tidak ada ilmunya, tapi bisa komentar begitu saja, tidak mau ada tabayun lagi. Kalau kita seperti itu kan tidak ada masalah. Yang bikin masalah itu orang-orang yang tidak tahu ngaji, tidak tahu apa-apa. Baru ibaratnya baru kemarin sudah bisa komen orang-orang yang komen sudah di atas beliau. Salah satu contohnya di Suriah lain tidak pernah ada yang namanya manaqib Riyadhah sampai 40 hari berturut-turut. Tidak. Itu maksudnya ada tapi bukan orang yang tahu amaliyah, zikir harian, zikir khotaman, dan manaqib seperti itu saja. Tapi yang tersirat yang mana tahu dan memang tidak mau tahu. Tapi kalau dia ada keinginan besar untuk usul kepada Allah, pasti dia akan mencari tahu. Dia akan banyak bertanya pada orang-orang yang ahli di bidangnya. Fasalu ala zikri wa in kuntum la ta'lamun. Kadang-kadang ya Allah ya Allah. Coba mana metode sepertinya aja. Metode Riyadhul Manaqib 40 hari. Mana digaul tidak. Tapi ikhwan di sini kita harus pintar, kita harus bisa menangkap bahasa yang tersisa. Jangankan masalah Riyadhah 40 hari, Bani Hashim pun Anda Riyadhahkan silakan, karena luar biasa. Apalagi masalah zikir la ilaha illallah.
Di dalam at-taqwa aja kita semalam bisa tembuskan langsung 70.000 kali. Itu dalam bab syariat. Apalagi kita sudah bertoriko yang melalui metode dan ada kata dan ada gurunya dan diijazahkan kita. Bukan begitu saja. Tentang zikir segini apa? Kalau belum paham tanya ke sini, takon langsung. Kalau kita tabayun yang benar, perintah Allah pun tidak ada batasnya untuk masalah zikir. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Pasti Allah mengatakan zikir sebanyak-banyaknya, sebanyak seperti itu. Jadi pola pikir itu jangan picik, harus pintar. Ikhwan harus pintar. Dan orang-orang tasawuf itu harus pintar, harus cerdas, harus kreatif, dan harus inovatif. Banyak orang mengatakan kalau kita sudah masuk tasawuf kita akan mundur. Bukan seperti itu. Kita ini masih di dalam dunia, masih butuh makan, masih butuh rokok. Kita biayai anak istri. Tapi fenomenanya coba tasawuf katanya tanda ciri kemunduran dalam peradaban dunia. Bukan seperti itu, justru kebalikannya. Kalau kita sudah bertasawuf, kita harus lebih kreatif lagi, inovatif lagi, lain melempem. Kenapa bisa seperti itu? Karena hatinya kosong lili roh. Jangan duluan dulu. Kosong lili itu maksudnya selalu kita sambungkan terus diri kita kepada Allah Tuhan kita. Kalau sudah seperti itu, baru wanhar. Buktikan pengorbanan kita buat masyarakat, buat diri kita, buat keluarga. Tuh wanharnya di situ maksudnya. Jangan lupakan hal-hal yang begitu. Karena banyak sekali orang yang tidak memahami. Karena apa? Karena tidak ngaji. Kalau ngaji nggak begitu. Kalau orang ngaji selalu berpikir positif yang didahulukan, bukan negatifnya. Minimal dia tabayun, kan gitu seperti itu. Keterangannya seperti apa, dalilnya kayak gimana, kan seperti itu. Memang tidak salah. Abah mengeluarkan makhluk atau atasimu bihadillah. Memang bakal terjadi hal-hal seperti ini. Dan di dalam hadis Nabi pun ada, Islam akan terpecah dalam 73 golongan mana yang lain. Cuman yang pasti mudah-mudahan yang 73 golongan itu kita doakan supaya bisa masuk surga semua. Jangan mengklaim diri kita paling benar. Ya, jangan sampai mengklaim diri kita paling benar. Coba kalau 73 golongan yang katanya diterima hanya satu golongan, surganya sepi. Sekarang manusia di dunia ini ada 8 miliar manusia. Islam di dunia ini hanya 1,5 miliar. Yang 1,5 miliar Anda bagi lagi menuju 73 golongan. Yang 1%, yang 1 itu yang diterima oleh Allah, yang katanya seperti itu, yang masuk dalam surga, yang 1 doang. Cuma berapa miliar orang? Kalau saya segila berapa miliar orang di dalam surga, sepi. Ya nggak rame, ya nggak seru dong. Kan katanya sampurna hijau. Asiknya rame. Padahal Islam sendiri mengajarkan kita berjamaah. Pokoknya kita jangan potongan seperti itu. Ya, usahakan pola pikir kita selalu husnuzon kepada siapapun. Karena kita meyakini
di dalam tambih. Ya, di dalam tambih kan seperti itu. Kita harus saling menghargai, harga menghargai satu sama lain. Itu ajaran Islam. Itu intisari Islam yang tidak bersekat-sekat dan tidak mengkotak-kotak. Karena apa? Islam kan rahmatan lil alamin. Islam hadir itu jangan timu ya Allah kembalikan. Jangankan untuk keluar Islam, di dalam Islam sendiri terpecah belah. Mau dikemanakan Islam rahmatan lil alaminnya? Anda tanya itu mana? Islam besar itu mulia masih seperti itu. Jelas-jelas wakil karomah Bani Adam. Semua anak cucu Adam itu sudah dimuliakan oleh Allah. Allah tidak mengatakan untuk kelompok Islam saja, tidak. Tapi semua Bani Adam, disebut Nasrani, Yahudi, ya, apapun dia, semua Allah mulia. Itu harus yakin dan jangan merasa kita lebih mulia dari yang lain. Apalagi di dalam Islam sendiri aja. Sekarang kita sedang berthariqah, kita lagi mengejar usul kepada Allah. Tapi di dalam hati kita ada kesombongan, ngobrol yang belum berthariqah, bahasanya seperti itu. Udah level, udah syariat tadi udah berthariqah, itu sombong. Karena tolol bin goblok. Apa bedanya lu sama iblis kalau gitu? Iblis hanya punya sifat satu, sombong doang, tapi dia terusir dari surga. Lah kita manusia, geus sombong, geus dengki, geus hasud, geus iri, kesagalan aya di urang kabeh. Adam mah pernah di surga, kita mau boro-boro, tapi sifatnya ya Allah. Sifat jelek semua, berharap kita pengen ke surga, yang jauh. Sifat harga diri dan kesombongan itu tidak jauh berbeda, hampir mirip tipis. Kesombongan yang tadi saya bicara, gua bicara sama dia level lu, itu namanya sombong. Tapi kalau namanya harga diri, misalkan anak ada kita di kelompok orang-orang itu, kelompok itu sudah membicarakan, kita menghindari kelompok tersebut, itu namanya harga diri. Kita tidak mau terjerumus dengan omongan ucapan kelompok orang-orang. Guru harus bisa membedakan antara kesombongan dan harga. Nah sekarang saya juga menuntut salah satunya pada khususnya ikhwan majlis zikir abaku, ya, yang ada waktu tolong datang. Ini buat kebersamaan buat kita semua, bukan saya pribadi, bukan, tapi buat majlis. Tapi efeknya nanti majlis mudah-mudahan Allah ridhoi. Amin. Dan yang mengikuti riyadhah majlis pun, riyadhah marakib pun, insya Allah akan terbaik keberkahannya. Itu maksud saya. Bukan maksud harus gini, bukan, buat situ semua. Yang ikut mendapat keberkahannya, majlis pun mendapatkan keberkahannya, semuanya mendapatkan. Kenapa saya bicara begitu? Bukti nyata baru berapa hari itu. Kemarin ada yang transfer dari istrinya Rahmat 2.500.000.
buat besok mana? Satu orang, maaf ya, bukan beberapa orang, satu orang ngasih segitu. Apa itu prosedur yang luar biasa? Nih salah satu barokah camkan, bukan untuk main-main kan. Yang kedua, kemarin saya dapat transparan lagi. Hati-hati. Saya minta tolong buat tolong dikirim. Yatim aja sekarang udah 3 juta orang dipegang sama saya. Sama orang tersebut tuh 2 kali transfer. Kemarin 1,5, sekarang 1,5. 3 juta. Uang tua masih 1 juta. Itu coba. Kalau bukan karena barokahnya manakin. Makanya luar biasa manakin. Jangan dianggap sepele. Orang-orang kadang-kadang dari luar itu hanya datang untuk ikut manakin. Di sini disediakan manakin setiap hari 40 hari untuk sebaik banyak hal itu karena hidayah dari Allah dia tahu paham. Cuma bagi yang sudah memahami dan sudah diberikan hidayah oleh Allah, pertahankan karena yang mahal Allah istiqomah. Kegiatan-kegiatan kita model-model hal-hal yang Allah seperti itu memang banyak diomongkan oleh orang luar, oleh orang lain. Pokoknya slogannya anjing menggonggong kafilah berlari. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak tahu. Saya kemarin bicara dengan anjing anak saya, masalah tambih. Baca tambih pun ada diriallahkan. Dilatih baca tambih diiringi dengan musik. Tujuannya apa? Supaya masuk ke rasa yang membacanya lebih bisa menghayati lagi dan akan terasa oleh mustami'nya. Sampai seperti itu. Coba saya tanya, diajarkan kan tidak di sana? Makanya kita harus kreatif untuk mencapai rasa ini. Berbagai macam cara ditempuh, asal jangan keluar dari koridor yang sudah ada. Saya sudah pakai kemarin masalah zikir khofi, kita belajar tawajuh. Itu kan yang tersirat yang disuliakan, yang tidak pernah didengungkan bagi semata Allah. Saya belum pernah dengar riyadhah masalah zikir khofi tawajuh, tidak pernah dengar. Tapi di sini saya buktikan, saya pakai di sini. Ternyata itulah amalia yang paling luar biasa dan jarang diungkapkan oleh para mubalik itu. Karena nilainya luar biasa. Kalau kita bertawajuh barang sampai 1 jam, ya, dikumpulkan semua, ruh kita masing-masing akan saling menguatkan dan itu terasa luar biasa. Saya merasakan karena seperti itu tidak bisa untuk diucapkan kayak seperti itu, nggak bisa. Itu bisanya apa? Dirasakan. Apalagi di situ masuk dalam kategori tafakur, tawajuh, tafakur dalam itu juga masuk dalam kategori dalam tafakur. Tafakur sesaat sama dengan 70 tahun kita ibadah. Ada yang lagi mengatakan tafakur sesaat sama dengan 100 tahun kita ibadah. Tuh tawajuh, dia masuk dalam kategori seperti itu. Dan kita berlatih diam. Berlatih diam. Latihan kita bicara 3 bulan, 6 bulan kita bisa lancar ngomong. Tapi latihan diam susah yang minta ampun, membutuhkan puluhan tahun.
Paling susah. Kalau tahu sendiri mulut ini pengennya begini aja. Nah, tawadhu itu sama dengan hati-hati, menyepikan diri hanya kepada Allah. Nanti kedepannya belajar lagi menyepi di dalam keramaian. Biarpun ramai tapi hati kita disepikan hanya untuk kepada Allah. Nanti belajarnya ke situ kita hafal. Untuk masalah ini yang kemarin dapatkan oleh ya, saya hanya mengingatkan lagi, setiap pada sholat itu ditawajukan semuanya. Yang mendapatkan oleh kemarin, tolong setiap pada sholat minimal setengah menit ditawajukan 7 latifah. Mulai dari lari ke latifatul ruh, ya, lari ke latifatul sir, lari ke latifatul kopi, latifatul afan, nafsi latikor, dan kuli jasa atau latifatul kopi. Usahakan itu, karena tanggung jawabnya sudah bertambah. Makanya saya pernah bertanya kemarin, menyesal enggak? Takutnya menyesal. Masalahnya apa? Beban berat. Ya, tapi beruntungnya kalau kita lagi sendiri, kita mau seperti itu silahkan, karena kita sudah diijazah, sudah resmi ya. Karena di dalam Thariqah Naqsyabandiyah sendiri ada aturan-aturan untuk zikir latifah. Di dalam Thariqah Naqsyabandiyah ya, latifah qalbi itu 5 itu. Latifah yang selain latifah qalbi yang lain yang 6 itu 1000. Itu di dalam Thariqah Naqsyabandiyah. Jumlahnya 11.000. Ya. Jadi 6 tambah 5 ya, 11 ya. Jadi 11.000. Dulu saya pernah bahas tentang masalah muraqabah ya, riyadhah, zikir, taufik yang 100.000 itu. Dulu saya pernah coba buka lagi di YouTube-nya tadi. Saya pernah bahas masalah itu, dibuka lagi. Nah, orang yang kemarin dapat oleh-oleh itu silahkan dipraktekkan coba. Gitu. Pak Guru ya, sudah menang bulan sudah seribai. Kayak main dulu. Bulan 11 praktekeun, eta praktekeun amanah eta. Nah, banyak juga orang yang mengatakan kalau sudah seperti itu kan udah enak, enggak seperti itu. Jadi itu hanya alat saja. Kalau kita mau pakai, ya pakai, tinggal pakai doang, alatnya sudah ada. Bukan berarti kita sudah tumbuh, sudah hebat sampai seperti itu, bukan. Maaf ya, bukan. Sudah diinstal. Ya, tinggal kita mau pakainya, alatnya sudah disediakan seperti kita punya zikir zahar, zikir hobi yang 2 itu ya. Itu kan tergantung kita mau pakai. Kadang-kadang kan orang semua mau tahu sendiri. Paling zikirnya 3 kali saja. Pada sholat ilallah. Ada lagi harus gimana? Saya itu baru 3 kali. Ingat ya, kemarin pesannya wasiatnya pesannya gini. Setiap kita menzikirkan latifah tawajuh minimal setengah menit. Kalau memang buru-buru aman. Tapi yang lumayan bagus cukup 1
menit 1 menit. Berarti kalau 7 menit. Dek. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya alatnya. Insya Allah nanti tiap malam minggu kita praktekkan. Kemarin memang terlalu capek, terlalu malam. Ya, gara-gara sampelnya sih. Jadi malehoy. Kalau kui gawe karena sebetulnya jangankan sendiri kita jikir hobi begitu ya, praktek begitu. Ya Allah, ruku biasa nasi kesini, nasi kesini perasaan ini mengunjungi Allah sakit. Pedesnya. Setelah itu kan kita langsung praktek, zikir banyak, zikir tawajunya lumayan lama itu. Waduh, pada melehoi itu. Tetap alhamdulillah kita bisa laksanakan itu semua. Makanya kalau mau benar-benar mengamalkan hal itu, datang ke majelis zikir abang. Di sini tempat bahasa kasar kawah chandra di muka. Jangan ngomong doang. Toriko ini mah. Toriko mah amalia, praktek. Bukan syariat ngomong doang. Ngebahas melulu. Prakteknya kagak ada. Ada toriko yang ngomong doang. Waduh, nggak memahami seperti itu. Kalau toriko mah amalia, ayo kita praktekin terus. Yang tadi tidak mau salah sunnah kopi rawatib, dipakai rawatibnya kopi akhirnya. Naik kontinya terus step by step ke sholat sunnah ya. Balik lagi, saya berharap untuk ikhwan majlis zikir Abah 37 ya, yang lihat ini khususnya ya, tolong datang, kita bareng-bareng kita mengarahkan mana di Allah, mana di 40 hari. Karena yang kita dapat bukan hanya 40 hari buat bangkit doang, tapi individu kita masing-masing pun akan mendapatkan keberkahan. Itu yang penting. Sekarang baru masuk nih, saudara-saudara. Amin. Tadi yang Kodimah. Pembukaan. Mukodimah 27 menit. Ayo, kita nyanyi. Biar kita sudut baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa dulu ya. Semuanya berguru dan saling menyalin ilmu. Tidak ada nabi melainkan ada baginya sahabat yang mengambil daripadanya petunjuk yang menyalin ajarannya dan mengikuti perjalanannya serta memperoleh petunjuk daripada kelimpahan ilmunya. Kanjeng Nabi Muhammad yang menyalin ilmunya, yang mendengarkan ilmunya, petua-petuanya itu namanya sahabat. Bahasanya sahabat. Kalau Tuhan Syaikhul Qadir yang menyalin semua ucapan-ucapannya. Yang belum kita Fathur Robani. Ya. Itu yang menyalin murid-muridnya. Seperti itu. Jadi memang terkadang ada yang salah juga, wajar karena emang menyalin. Ya, menyalin ceramah-ceramah kata-kata dari Tuhan Syaikhul Qadir. Nah, ilmu itu seperti itu. Jadi tidak ada nabi melainkan ada baginya sahabat yang mengambil daripadanya petunjuk yang menyalin ajarannya. Dan untuk mendapatkan kelimpahan ilmunya seperti abah, ya, ada kan murid-murid. Nah di sini kalau kita bicara
yang masa yang terdekat aja deh. Nggak usah ke Tuhan Syahwali dekatnya dengan Muhammad. Murid-murid Abah jangan salah. Banyak murid-murid Abah yang jadi wali, ya cuma seperti itu. Kayak model kategorinya apa ya? Dirahasiakan, ditutup oleh Allah. Tidak banyak ya, tidak banyak. Justru yang saya lihat luar biasanya Abah itu di situ. Banyak murid-murid Abah yang jadi wali Allah tapi tidak masyhur, tidak terkenal. Karena wali sendiri kan masing-masing ada bagian-bagiannya tersendiri. Ada wali yang sampai dihinakan oleh masyarakat sekitar. Padahal itu seorang wali. Kenapa? Karena saking sayangnya Allah terhadap wali tersebut. Ibarat pengantin jangan sampai terlihat oleh manusia kecuali oleh Tuhan Allah seperti itu. Ya, hijabnya tidak dibuka. Banyak seperti itu. Kan seperti kita ketahui juga. Ya, nama-nama wali, gelar-gelar wali, hierarki kewalian itu kan banyak nama-nama. Yang kita tahu kan hanya kutub seperti itu aja. Kalau kutub itu artinya poros, ya, artinya poros tengah. Jadi di sini pengikut ini kemudian berdiri pada tempat menyambung, meneruskan butir-butir pendirian yang telah diperoleh daripada gurunya. Ya, jadi saling satu sama lain terus seperti itu berantai. Itulah namanya silsilah. Disambung menyambung, ya, pendirian yang telah diperoleh daripada gurunya sampailah kepada kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya bertoriko itu seperti itu, bukan kemauan dewek, bukan hanya sekedar lihat di YouTube, bukan hanya sekedar mendengar di orang lain. Itu nanti ada yang disebut namanya futuh. Futuh itu apa sih? Futuh itu terbukanya mata batin kita, masuk dalam kategori seperti halnya ilmu laduni. Ilmu laduni kadang-kadang kan tahu sendiri, di orang-orang hikmah, di orang-orang kayak seperti itu diperjualbelikan, bahkan diwiridkan katanya untuk mendapatkan ilmu laduni. Tidak ada seperti itu. Laduni itu murni hadiah dari Allah. Makanya contoh di bab pertama di Miftahus Sudur, apa yang bicara? Orang-orang yang Allah telah inginkan orang tersebut, ditalkin orang tersebut, salah satunya dia akan mendapatkan namanya ilmu laduni. Allah akan bukakan dia, salah satunya itu namanya muka syafah. Ada lagi disebut namanya musyafaah. Banyak sebetulnya murid Abah yang seperti itu, yang baru ditakir saja langsung terbuka hal-hal begitunya. Kalau kita mah kategorinya kan orang bleek, orang yang kotor, orang yang banyak hijabnya. Kita sudah bisa berzikirnya aja sesuatu yang luar anugerah yang sangat luar. Itu kita bisa dizikirkan oleh Allahnya udah cukup kita mah. Ya kata orang katanya dibuka pintu laduni apa segala muka syabuna, terserah bodo amat. Pokoknya sekarang kita bisa berzikir saja sudah luar biasa. Meminta hal-hal yang lain, yang penting kita gimana caranya bisa istiqomah terus berzikir kepada Allah. Demikian Allah berfirman dengan tepat terputus-putus dalam kitab suci seperti firman Allah, innama waliyukumullahu wa rasuluhu
walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakata wa hum raki'un wa may yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Kata Allah, adapun walimu ialah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan membayar zakat, yang ruku dan sujud. Barang siapa berwali kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang yang beriman, ketahuilah bahwa tentang Allah itu adalah tentang yang selalu menang. Kalau kita bicara masalah kewalian sulit. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi dan Rasul wajib, ya, dia mengeluarkan mukjizat. Mukjizat itu syaratnya harus terlihat dan ada saksi. Itu namanya mukjizat. Tapi seorang wali, misalkan contoh, oleh si awam, si guru misalkan, banyak yang bicara si guru wali. Padahal wali pedut, padahal saking penasarannya si awam, diikutilah gerak-gerik si guru. Si guru tahu ada yang mengikuti. Nah, yang inakum, padahal kan air ya. Di video saya kan, padahal wali itu kos gitu, masa wali itu gitu. Ini emang. Tapi emang itu aja mengelabui si awal, padahal menjadi wali. Supaya ulah kayaknya awan, makanya kina ge, supaya tertutup, sana gitu doang. Soalnya mencegah wali, bahasa lagi wali ya. Kalau kita oleh Allah dibukakan kasyaf untuk melihat bahwa itu seorang wali, wajib pada waktu itu juga kamu harus memuliakan dan menghormati dan khidmat kepada orang wali tersebut. Itu sembarangan sih. Siapa buka kita buka beban. Tinggal aja. Ulah Allah ngerasa gagal orang yang lain wali. Ai bangsa negeri lahir raful wali ilah sembarangan. Sembarangan. Ini ada ulah bangga. Jangan bangga yang begitu ya. Biasa saja kebanggaan orang mah wali. Ya, salah satunya bisa berzikir. Diizinkan oleh Allah untuk berzikir. Lamun jenawu izin, rela di Allah. Hewan orang tersebut kalau orang tua bisa udah berzikir, yang ada aja males sakit. Selanjutnya Allah berfirman, kata Allah, bukanlah harta bendamu dan bukan pula anak pinakmu yang akan mendekatkan engkau dengan aku, tetapi mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka yang beroleh ganjaran berlipat ganda daripada amalnya. Mereka lah yang sesungguhnya beriman atau percaya dan percaya. Di sini masalah harta benda, orang yang kerja siang malam, kadang-kadang kita melihatnya, wah langsung memfonis saja bahwa orang itu butuh, padahal tidak seperti itu. Makanya jangan langsung memfonis seseorang. Misalkan si Haji Robin
siang malam cari duit terus, dikira orang, wah itu orang dunia. Jangan begitu, nggak boleh. Nanti endingnya dilihat apakah itu buat kebutuhan anak-anak dia sekolah, kebutuhan untuk keluarga, kebutuhan dia untuk memberikan sebagian hartanya untuk fakir miskin, untuk yatim. Itu kan beda cerita. Orang kadang-kadang langsung polis aja. Siang malam cari dulu kapan ibadahnya. Kadang-kadang begitu. Langsung suzon aja. Berarti kan seperti itu. Lihat nanti endingnya uangnya buat di apa? Kalau buat kepentingan pribadi, buat foya-foya itu namanya hubul. Tapi kalau dia memberikan, menginfakkan bagian hartanya untuk fakir miskin, untuk yatim, untuk kebutuhan anak-anak sekolah, itulah hubul dunia, bukan. Ya, jadi harus bisa membedakan. Jadi tadi saya bilang, orang yang sudah bertoriko, yang bertasawuf itu, coba, itu hesa. Dia lelah. Lelah. Mungkin dia lelah. Banyak orang yang mengatakan begitu. Kalau bertasawuf kemunduran, bukan begitu. Justru harus kreatif lagi, inovatif lagi. Kenapa? Karena kita selalu bersama dengan Allah sang pemilik dunia ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, Tuhan kami heran melihat ada segolongan yang dihalaukan ke surga dengan berantai-rantai. Ini hadis dia, hadis dari Abu Hurairah ya. Tuhan kami heran melihat ada segolongan yang dihalaukan ke surga dengan berantai-rantai, atau namanya sila. Nah begitu juga metode toriko itu kan seperti itu, bersilsilah. Jadi ibaratnya dirantai kaki kita dengan kaki terus sampai ke guru mursyid kita, sampai ke Kanjeng Nabi terus itu namanya silsilah. Makanya beruntung sekali orang yang sudah mengambil talqin zikir. Minimal kita punya tiket. Kalau kita masuk dan tidaknya mau habis kan? Jadi kita punya tiket. Kita punya tiket kan pasti ada hak untuk masuk ke dalam kereta. Iya, mah banyak orang yang di luar sana yang belum talqin zikir malah sudah mengklaim diri. Banyak kan seperti itu. Mengklaim diri, apa-apaan coba? Buka tiket gitu, seolah-olah merasa dibawa, nggak baik. Ini yang tersurat seperti ini dalam hadis ya. Nah di dalam kehidupan kita pun, kenapa? Ada larangan-larangan. Kita harus bisa menahan ucapan mulut kita, apalagi ngomong yang kurang beres. Jadi ada peribahasa, kalau kita sampai marah emosi, goyang. Si rantai goyang sampai ke atas, goyang sampai ke kajian. Makanya hati-hati orang yang sudah mulutnya sering dipakai zikir kepada Allah, tolong dijaga mulutnya, hati-hati. Jangan terlalu gampang bicara yang enak, apalagi sampai bahasa apa itu tutup ya. Bahasa dasar bajigur, jangan, karena apa? Mulut kita ini sudah dibiasakan untuk berzikir kepada Allah. Jangan mau kotori mulut ini. Contoh seperti orang yang sudah pergi ke Mekah, kakinya pernah menginjak bekas-bekas para
bekas para wali, sayang kakinya. Kalau dibawa ke tempat-tempat yang kurang bagus. Ya, hargai hal itu. Begitu juga orang yang berzikir, karena mau kita sering dipakai berzikir. Dan ucapan-ucapan kita juga hati-hati. Kenapa? Karena mulut ini instrumen hati. Kalau hatinya kotor berarti mulutnya juga kotor. Mulut kotor kan berdasarkan dari hati yang kotor. Lagi capeknya nih. Senang. Maka berkatalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Pertama kata Tuan Syekh, wajib atas manusia berusaha menghidupkan hati untuk akhirat dari ahli talqin di dunia. Ini ucapan Tuan Syekh ya. Hukumnya wajib kata Tuan Syekh. Tuan Syekh Abdul Qadir bukan hanya untuk di sahabat-sahabat hal-hal begitu saja, kebanyakan kan begitu. Di mana-mana orang begitu. Lihat pelajarannya, lihat karangan-karangan kitabnya, bukan untuk masalah hal-hal begitu saja. Itu orang yang paling luar biasa. Iman untuk meningkatkan keberkahan ilmunya, tawasul Tuhan tujuannya untuk itu saja, sah-sah saja hak mereka. Kata Tuhan Syekh, wajib manusia berusaha menghidupkan hati untuk akhirat dari ahli talqin di dunia. Sebelum habis waktu, karena dunia itu kebun akhirat. Barang siapa tidak menanam dalam kebun itu, ia tidak akan mengetam hasilnya nanti di akhirat. Untuk inilah melakukan kenal tentang menang hasil. Nabi SAW berkata, pulanglah kamu kepada keluargamu, berikanlah kepada mereka pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Wa fadhakari wallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Salatan tunjina biha min jami'illah wa tunafatu tunjina biha jami'al hajat wa tuqarribuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'abdan darajat wa tuballighuna bi rasulillahi min khairin fil hayati wa ba'da. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Amin. Yadullahi fawqa al-qamar wa khushu'an an-nasi. ونرضى بوعده وبشر به أجرا عظيما. اللهم افتح لنا بفتوح العليم. اللهم افتح لنا بفتوح العليم. اللهم افتح لنا بفتوح العليم. اللهم افتح أبواب الخير وأبواب المغفرة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وبركاته تدفعنا من كل بلاء وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق والتخلفاتهم. ربنا انزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.